Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenita Nuraheni. Saya akan mengajar matematika peminatan di kelas 10 MIPA. Untuk materi yang pertama di semester pertama, kita akan membahas mengenai fungsi eksponen. Kata eksponen pasti kalian belum pernah mendengar dan masih asing. Tapi kalau pangkat pasti kalian sudah mendengarnya dan sudah mempelajarinya di kelas 9 SMP. Jadi fungsi eksponen itu sama dengan pangkat. Pangkat sendiri kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalkan di polisi, di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kalau fungsi eksponen sendiri tujuannya itu dalam bidang ekonomi, yaitu untuk menghitung pertumbuhan penduduk, untuk menghitung bunga tunggal dan bunga majemuk. Kalau dalam bidang biologi, fungsi eksponen, kita bisa menghitung perkembangbiakan bakteri atau virus. Definisi dari eksponen itu ketika ada bentuk A pangkat N, ini artinya A dikali dengan A, dikali dengan A, dikali dengan dan seterusnya, dikali A sebanyak N kali. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian kalian perlu tahu juga apa itu A dan apa itu N. A itu sendiri merupakan bilangan pokok atau basis. Dan N itu merupakan pangkat atau kalian boleh sebut juga dengan sebutan eksponen. Sebagai contoh, kita akan bahas ketika ada bentuk 3 pangkat 4, ini artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Ada contoh lain, negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Bentuk lain, ada negatif 5 pangkat 2 misalkan. Nah, kalian lihat dari contoh sebelumnya, sebetulnya seperti terlihat sama, padahal sebetulnya ini berbeda maknanya. Ketika negatifnya ada di dalam kurung, maka negatifnya ikut dipangkatkan. Namun, ketika negatifnya tidak ada di dalam kurung, maka si pangkat 2 yang di 5 ini merupakan milik si 5 itu sendiri. Jadi negatifnya tidak ikut dipangkatkan 2. Maka kalian tulis menjadi negatif 5 kali 5. Berikutnya, kalian harus tahu juga sifat-sifat eksponen. Ini sangat dasar sekali yang harus kalian ingat. Karena apa? Karena ini akan membantu kalian untuk belajar materi eksponen. Selain itu juga, ketika kalian nanti bertemu dengan materi yang ada kaitannya dengan eksponen, maka kalian harus sudah paham betul konsep dasar dari sifat ini. Untuk itu, wajib diingat dan dipahami ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama, ketika ada bentuk A pangkat M kali A pangkat N, maka saya punya singkatannya yaitu kata. Apa itu kata? Kali tambah. Maksudnya ketika bilangan pokoknya dikali, maka pangkatnya dijumlah. Ini hasilnya menjadi A pangkat M tambah N. Sebagai contoh, kita contoh, ketika ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, maka hasilnya sama dengan kata kali pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Baik, yang berikutnya sifat yang kedua. Sifat yang kedua, ketika ada bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bentuk lainnya sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N, maka saya punya singkatan lain yaitu baku. Apa itu baku? Bagi kurang. Ketika bilangan pokoknya dibagi, maka pangkatnya dikurang, sehingga hasilnya menjadi A pangkat M kurang N. Sebagai contoh lagi, ketika ada bentuk 3 pangkat 5
dibagi 3 pangkat 2. Maka hasilnya 3 pangkat 5 kurang 2. Sama dengan 3 pangkat 3. Sifat yang ketiga. Ketika ada bentuk A, pangkat M dipangkatkan lagi N, maka singkatannya ada lagi, yaitu pangkal. Pangkat kali. Jadi ketika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Nah, untuk singkatan sebetulnya itu bebas ya. Gimana kalian mau mencari singkatan lain pun boleh, yang penting mudah kalian ingat. Nah, sebagai contohnya untuk yang ini, ketika ada bentuk 5, misalkan pangkat 2, dipangkatkan lagi nih 4, maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 kali 4, sama dengan 5 pangkat 8. Yang keempat, yaitu ketika ada bentuk A kali B dipangkatkan N. Nah, ini ada perkalian A kali B, dua-duanya dipangkatkan N, maka hasilnya menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Jadi kedua bilangan ini masing-masing dipangkatkan N. Sebagai contoh, ketika ada 2 kali 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Apakah sudah paham sampai sini? Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi ya. Berikutnya sifat kelima. Kalau tadi itu perkalian, sekarang pembagian A dibagi dengan B dipangkatkan N. Maka hasilnya A pangkat N per B pangkat N. Di sini kalian harus ingat bahwa penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya di sini B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya. Ketika ada 3/5 dipangkatkan 3, maka hasilnya 3 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami mengenai video pembelajaran tadi? Ibu harap kalian memahaminya dan Ibu harap tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.